Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matahari Citra dan konseli saya bernama Andromeda. Di sini saya akan melakukan skenario konseling individual dengan masalah konseli ialah merasa hubungan dengan orang tuanya itu agak renggang, yang dikarenakan konseli terlalu sering bermain gadget sampai lupa waktu. Akhirnya meninggalkan tugas-tugasnya sebagai anak dan juga sebagai pelajar. Lalu di sini juga konseling merasa apa yang dia lakukan itu benar, karena dia tidak mendapatkan hal itu di pondok pesantren. Jadi pada saat liburan dia bermain gadget sampai dia lupa waktu gitu, dan dia merasa bahwa yang dia lakukan itu benar gitu. Nah, pendekatan yang digunakan pada konseling ini ialah pendekatan rasional emotif behavior terapi, di mana konselor merubah pikiran dari konseli yang tadinya irasional menjadi rasional atau logis, dan juga merubah cara perilakunya. Nah, selanjutnya teknik yang diambil ialah teknik kognitif, di mana dilakukannya teknik kognitif ini untuk merubah cara berpikir konseli. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester konseling individual. Mungkin sekian saja. Selamat menyaksikan skenario konseling individual. Terima kasih. Gimana kabarnya Andro hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke sini lancar? Lancar. Lancar. Tadi ke sini naik apa? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Sama siapa? Sendiri. Sendiri. Dengar-dengar katanya lagi libur ya? Iya. Balik lagi ke pondok kapan? Ntar tanggal 27 minggu depan. Oh, minggu depan. Nah, sebelum kita masuk ke proses konseling, mungkin perkenalan dulu kali ya, Iya. biar lebih akrab. Perkenalkan, nama saya Matahari Citra, sebagai fasilitator di proses konseling kali ini. Nah, Iya. mungkin biar lebih akrab bisa dipanggil Mbak Tata aja, Iya. ya, biar bisa lebih dekat lagi gitu. Nah, sebelumnya mau ngucapin makasih dulu nih, Andra udah datang ke sini, meluangkan waktu untuk Sama-sama, mengikuti Mbak. proses konseling kali ini. Nah, sebelumnya Andra udah pernah ikut proses konseling belum sih? Belum. Oh, belum. Nah, kira-kira udah tahu belum konseling itu apa? Udah. Apa itu? Itu kayak nyelesain masalah gitu, Mbak. Kayak menyelesaikan masalah. Iya, bener banget ya. Iya. Mungkin ditambahin lagi, jadi proses konseling itu sebuah layanan yang diberikan oleh guru BK ataupun konselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami gitu. Iya. Nah, tapi tetap keputusan itu ada di tangan konseli untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, tujuan proses konseling itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli gitu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Mungkin langsung aja kali ya. Iya. Kemarin kan Andro udah ngechat nih ya, katanya lagi ada permasalahan, ada sesuatu yang pengen Andro ceritain gitu, biar bisa diselesaikan permasalahannya gitu. Nah, kalau boleh tahu, masalah apa sih yang sedang Andro alami saat ini? Boleh kok. Tuh. Jadi gimana ya, orang tua saya tuh sekarang kayak ngediemin saya gitu, cuekin gitu. Nggak tahu sih gara-gara kenapa. Terus juga yang tadinya biasanya diingetin gitu, apa namanya, protek kalau disuruh minum vitamin gitu biasanya, atau enggak minum madu gitu. Jadi sekarang nih saya pengen ke Mbak Tata, pengen nanyain masalahnya kenapa. Jadi masalah yang sedang Andro alami itu, Andro ngerasa sekarang hubungan dengan orang tuanya itu agak renggang gitu ya. Iya. Agak jauh, orang tuanya yang biasanya itu protek, yang biasanya perhatian, sekarang lebih kayak cuek. Terus juga biasanya diingetin untuk kayak minum vitamin gitu-gitu, sekarang jadi ngediemin aja gitu. Nah, Andro ngerasa itu kayak ada sesuatu masalah, tapi Andro nggak tahu ini penyebabnya kenapa. Iya. Gitu. Nah, mungkin Mbak Tata mau nanya, sebelumnya Andro udah pernah nanya belum sih ke orang tua Andro, kenapa sih
mereka itu bersikap kayak gini gitu? Belum mbak, soalnya kan saya juga didiemin. Kalau saya nanya gitu juga paling didiemin juga. Oh gitu. Jadi sebelumnya Andrew belum pernah bertanya ya. Iya. Karena kan Andrew itu sekarang aja dicuekin. Kalau misalnya nanti bertanya ya nambah dicuekin gitu kan. Berpikir seperti itu. Nah, di rumah itu Andrew tinggal sama orang tua aja atau ada kakak dan adik? Saya tinggal berlima. Oh, berlima. Siapa aja? Orang tua saya, kakak saya, sama adik saya. Oh, jadi berlima ya. Orang tua, kakak, kamu dan adik. Iya. Oke, kan kamu bilang kalau misalnya orang tua kamu itu bersikap kayak gitu ya, bersikap kayak aneh gitu. Yang biasanya perhatian, biasanya protek, sekarang tuh kayak lebih cuek, terus Iya. juga diem gitu. Mm-mm. Nah, bersikap kayak gitu tuh cuma ke kamu aja atau ke kakak sama adik kamu juga bersikap seperti itu? Enggak sih, kakak saya mah tetep aja dihituin. Proteknya tuh masih lancar, masih itu kok, minum vitamin diingetin, makan disiapin gitu. Oh, ini mah saya doang kayaknya. Adik saya juga tetep aja diingetin, masih diingetin gitu mbak. Jadi kalau bersikap seperti itu tuh cuma ke Andrew aja ya? Iya. Ke kakak sama adik Andrew itu nggak kayak gitu, tetap Iya. kayak biasa ngobrol-ngobrol, terus juga tetap diingetin, tetap perhatian gitu. Nah, sebelumnya kan Andrew sendiri belum pernah bertanya nih ya sama orang tua Andrew. Iya. Apa sih alasan mereka itu bersikap kayak gitu? Nah, tapi kalau misalnya bertanya ke kakak Andrew atau ke adik Andrew, pernah nggak sih? Pernah sih, ke kakak saya. Itu apa, saya bilang, kenapa sih apa bapak mama sama mama ini apa namanya sering ngedimin gitu, sekarang cuek gitu. Terus kakak saya cuman bilang kurangin HP-nya gitu. Kalau ke adik saya mah saya belum pernah, soalnya kan masih SD, nggak tahu umurnya berapa, paling 9 tahunan lah. Ya gitu. Oke, nah kalau kan kamu bilang katanya adik kamu umurnya masih SD lah gitu ya. Iya. Kalau kakak kamu sendiri apa sudah besar atau Udah kuliah mbak. Oh, udah kuliah. Iya. Nah, jadi kamu udah bertanya nih ya sama kakak kamu kalau misalnya kenapa sih orang tua itu bersikap beda gitu ke kamu? Iya. Kayak lebih cuek gitu. Alasannya apa? Terus kakak kamu bilang katanya kurangin HP-nya gitu. Nah, tapi kamu ngerasa itu masalahnya dari HP atau bukan sih? Bukan sih mbak, soalnya saya juga kan main HP biasa aja gitu, nggak pernah kayak gitu. Jadi kamu ngerasa itu bukan, orang tua kamu bersikap seperti itu bukan karena HP ya? Iya. Oke, selanjutnya ada nggak sih hal yang serupa yang dulu kamu rasain sekarang terjadi lagi gitu? Pernah nggak sih orang tua kamu tuh kayak sikapnya sama seperti ini gitu dulu? Pernah sih mbak, dulu udah lama sih tapi pas waktu kelas 1 SMP. Oh, pas kamu kelas 1 SMP ya, Iya. dulu juga pernah seperti itu. Memangnya sekarang kamu kelas berapa? Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Iya. Nah, kan orang tua kamu juga pernah bersikap kayak gitu ya? Iya. Nah, itu penyebabnya apa sih? Itu malah gara-gara main HP, lupa waktu gitu. Jadi penyebabnya gara-gara kamu bermain HP dan lupa waktu. Iya. Nah, kira-kira udah berapa lama sih orang tua kamu itu bersikap kayak gitu sekarang? Sekitar 4 harian lah mbak. Oh, sekitar 4 hari. Iya. Oke, nanti kita akan cari sama-sama ya jalan keluarnya. Terus juga penyebab pastinya kenapa sih orang tua kamu bersikap seperti ini gitu. Iya. Tapi sebelumnya Mbak Tata mau nanya-nanya dulu nih, karena kan butuh penggalian lebih lagi untuk mengetahui masalah pastinya itu apa gitu. Nah, oke, sebelum orang tua kamu bersikap seperti ini, ada nggak sih keributan-keributan atau permasalahan-permasalahan kecil antara kamu dengan orang tua kamu? Ada sih mbak, waktu itu mama saya marah-marah, bilang kayak gini, udah dinasehati baik-baik, udah dihalusin, udah diingetin, tapi tetap aja nggak ngaruh. Udahlah sekarang mah terserah abang aja, ntar abang ngerasain akibatnya. Oh gitu, jadi sebelumnya itu ada keributan kecil ya antara kamu dengan orang tua kamu. Orang tua kamu tuh seperti sudah melepas tangan gitu ya. Sudah kayak kesal gitu sampai berkata terserah
abang aja sekarang karena sudah dinasehatin, sudah dihalusin, tapi tetap aja melakukan hal yang sama gitu. Nah, kira-kira ucapan ibu kamu itu menjuru kemana sih? HP, masalah kan pas itu saya lagi main HP gitu. Oh, jadi itu menjuru ke handphone gitu. Iya. Jadi sebenarnya kamu ini udah dinasihati oleh orang tua, kamu juga sudah dialusin oleh orang tua, tapi kamu tetap bermain HP sampai tidak ingat waktu gitu ya. Iya. Oke, sebelumnya ada nggak sih perasaan-perasaan kamu seperti perasaan takut, perasaan khawatir, ntar orang tua marah nggak ya, ntar orang tua gini nggak ya gitu, terus atau perasaan khawatir karena membantah orang tua gitu, ada nggak sih perasaan-perasaan seperti itu? Ada sih Mbak, pas itu saya juga akan mikir juga tuh. Iya. Saya kalau main kayak gini mulu dimarahin nggak ya? Nah, tapi saya juga tuh di situ mikir lagi, saya kan habis dari pondok liburan. Iya. Jadi saya pikir tuh orang tua saya bakal maklumin. Ternyata malah salah, saya malah dimarahin gini-gini. Oke. Jadi sebelumnya kamu juga sudah merasa tidak enak gitu ya, merasa Iya. khawatir, mikir juga nanti orang tua bakal marah nggak ya, orang Iya. tua bakal kayak gini nggak ya gitu. Tapi karena pikiran, tapi karena kamu itu berpikir lagi, enggak lah, nggak bakal marah gitu, karena Iya. kan saya lagi liburan nih ya, saya main HP juga nggak apa-apa, kesempatan gitu kan. Iya. Karena di pondok nggak ada HP gitu, jadi manfaatkan waktu untuk menghibur diri gitu ya. Iya. Oke, nah kira-kira kalau kamu bermain HP itu tuh bisa berapa lama sih? Bisa dari pagi sampai malam, jadinya cuman makan, tidur, sholat, gitu doang. Jadi kamu itu bermain HP bisa dari pagi sampai malam ya, hanya Iya. jeda tertentu saja. Nah itu apa tidak menyebabkan mata kamu sakit seperti itu? Tidak, mah biasa aja. Oh, biasa aja. Oke, apa sih yang kamu lakukan dengan HP kamu itu? Ya bermain HP, nonton film gitu doang Mbak. Nonton film, bermain game? Iya, bermain. Oke. Nah, apa sih yang kamu dapat dari bermain game, dari nonton film itu? Hiburan Bang, kesenangan. Oh, jadi kamu mendapatkan kesenangan ya dari bermain HP itu. Iya. Oke, nah kan di sebelumnya tadi kamu bilang orang tua kamu tuh ada beberapa saat nyuruh kamu berhenti untuk bermain game. Iya. Nyuruh kamu membantu sejenak gitu orang tua. Iya. Nah, tapi kamu malah nggak respon gitu. Kamu malah tetap lanjutin main HP gitu. Nah, sebenarnya apa sih penyebab kamu kok kamu tetap lanjutin main HP gitu, tidak berhenti untuk membantu orang tua? Kan lagi seru Mbak. Lagian juga kan ada kakak saya juga, kakak saya juga cewek kan, saya juga bisa bantu sama saya lah. Oke, jadi kamu merasa karena ada kakak kamu gitu, kakak kamu kan perempuan, kakak kamu lebih bisa bantu ibu kamu gitu ketimbang kamu kan laki-laki gitu kan. Oke, nah kalau misalnya untuk yang belajar, kamu juga kan tadi bilang kalau misalnya pada saat orang tua juga kadang nyuruh belajar, tapi kamu tidak merespon gitu, kamu malah tetap main HP. Nah, apa sih yang kamu pikirkan gitu? Apa penyebabnya kamu malah diem aja gitu, nggak ngerespon orang tua pada saat disuruh belajar? Ya kan lagi liburan Mbak, butuh refreshing lah pastinya. Jadi saya tetap main lanjut gitu. Oke, jadi kamu karena merasa lagi liburan, lagi refreshing gitu, jadi ya udahlah main HP aja gitu. Nanti juga kan balik ke pondok akan belajar lagi gitu kan. Iya. Oke, nah sebelumnya Mbak Tata ngerti ya gimana perasaan kamu. Kamu merasa kalau misalnya apa yang kamu lakukan ini benar gitu, karena kamu sedang liburan, kamu ingin refreshing nih, karena di pondok kamu tidak mendapatkan itu gitu. Jadi di rumah kamu lakukan dengan menghibur diri kamu gitu. Iya. Tapi ternyata itu sebaliknya, orang tua kamu tidak sepemikiran dengan kamu. Jadi Iya. tapi di sini kamu perlu tahu kalau misalnya mereka melakukan itu karena mereka punya alasan gitu. Orang tua kamu ngediemin kamu, orang tua kamu bersikap cuek seperti itu ke kamu, itu mereka punya alasan gitu, dan alasan itu pasti baik gitu. Nah, sebelumnya kamu udah tahu belum nih apa sih dampak dari
keseringan bermain HP gitu dari berita-berita yang sudah ada? Tahu sih Mbak, Apa itu? itu ya kecanduan, males gitu, terus bikin sakit juga katanya. Oke, benar banget ya yang kamu bilang itu. Jadi dampak dari keseringan bermain HP itu banyak banget. Selain yang tadi kamu sebutin, terus juga ada dampak untuk kesehatan. Nah, terus juga bisa bikin males. Terus juga kamu kayak di apa ya? Dimarahin sama orang tua. Orang tua jadi cuek sama kamu yang tadinya orang tua selalu protek, selalu ngingetin ini ngingetin itu, tapi sekarang jadi berubah gitu, nggak kayak gitu, udah berubah drastis gitu. Iya, oh gitu ya Mbak ya. Iya, Berarti saya selama ini salah ya Mbak ya. ya walaupun begitu tapi tetap bisa dirubah gitu. Nah sebelumnya Mbak Tita mau nanya nih, orang tua kamu melarang kakak dan adik kamu bermain HP nggak? Enggak sih Mbak. Enggak. Nah, begitu juga dengan kamu. Apalagi kamu di pondok nih, pasti mereka mengerti gitu. Mereka lebih mengerti kalau misalnya kamu tuh butuh hiburan, kamu itu butuh refreshing karena di pondok kamu tidak mendapatkan itu. Iya. Nah, tapi untuk bermain HP juga ada waktunya. Ada waktunya kamu untuk belajar, ada waktunya kamu untuk membantu orang tua, dan ada waktunya juga kamu untuk bermain HP refreshing. Tidak dari pagi sampai malam kamu terus-terusan bermain HP gitu. Jadi setiap pekerjaan itu ada porsinya masing-masing gitu. Semua orang tua pasti menyayangi anaknya. Nggak ada orang tua yang kayak memprioritaskan salah satunya saja. Pasti semuanya menyayangi anak-anaknya. Semuanya itu akan dilakukan demi anaknya yang terbaik gitu. Nah, untuk masalah belajar kan nggak ada salahnya juga nih kamu tetap belajar walaupun sedang libur gitu, karena kan walaupun kamu belajar itu bisa mengulas kembali nih apa yang udah kamu pelajari, walaupun nanti pada saat masuk ke pondok kamu akan terus dicecer belajar gitu, tapi nggak ada salahnya kamu pelajari di rumah kan. Iya, oh iya ya Mbak ya, benar ya. Iya. Nah, untuk masalah membantu orang tua, kan kamu bilang tadi di awal, udahlah kakak saya aja yang bantu, kan dia perempuan lebih bisa daripada saya. Iya. Nah sekarang Mbak Teta mau nanya deh, pernah gak sih kakak kamu itu bantuin bapak kamu Pernah sih, melakukan Mbak. pekerjaan laki-laki? Pernah. Apa itu? Ya nyuci motor, nyuci kabel itu. Oke, nah itu kan sebenarnya pekerjaan laki-laki ya, Iya. tapi kakak kamu bisa melakukannya padahal kakak kamu perempuan. Iya. Nah, begitu juga dengan kamu pun bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh ibu. Seperti misalnya kamu bisa bantuin nyuci piring, itu kan pekerjaan ringan. Iya. Kamu bisa nyapu, ngepel gitu kan. Seenggaknya kamu tetap bisa membantu orang tua gitu. Nah, kalau misalnya kamu tetap gak mau gitu, misalnya enggak lah itu tetap pekerjaan wanita gitu. Iya. Kamu bisa nih bantu bapak kamu. Misalnya kayak nggantiin tadi kan kamu bilang kakak kamu bantu nyuci motor. Kamu bisa gantikan kakak kamu untuk mencuci motor gitu. Iya. Oh iya juga ya Mbak ya. Saya Iya. nggak berpikir sampai sana. Kalau saya aja bisa bantu, walaupun perjalanan laki-laki juga masa saya nggak bisa bantuin mama saya. Ya setidaknya juga saya bantu gitu ya. Iya. Harusnya. Iya, betul banget. Nah, sekarang kan kamu udah tahu nih ya apa penyebab orang tua kamu bersikap seperti ini ke kamu, bersikap kayak cuek ke kamu, terus juga bersikap kurang protek ke kamu Iya. gitu. Nah, nanti seterusnya setelah mengikuti proses konseling ini, kamu bisa nih untuk mengurangi durasi kamu bermain HP. Kamu Iya. bisa bantu orang tua kamu beres-beres, atau bantu ayah kamu, bantu bapak kamu untuk mencuci motor atau pekerjaan-pekerjaan laki-laki. Iya. Gitu. Nah, kamu pasti bisa ya. Setelah kamu melakukan itu, pasti orang tua kamu akan tidak bersikap seperti ini lagi gitu. Iya. Orang tua kamu pasti sama halnya bersikap dengan kakak kamu dan adik kamu juga gitu. Nah, sebelum proses ini berakhir, apa sih perasaan kamu setelah mengikuti proses konseling ini? Ya lega lah, bisa tahu masalahnya apa gitu. Ya. Saya juga udah puas gitulah. Ntar juga saya pengen lakuin ini. Oke. Jadi perasaan kamu sudah lega ya, kamu Iya. udah
tahu nih penyebab orang tua kamu kayak gini tuh kenapa sih gitu. Terus kamu juga udah tahu nanti saya bakal ngelakuin apa gitu, biar orang tua saya tidak bersikap seperti itu lagi. Iya. Gitu. Oke, sebelum berakhir proses konseling ini ada lembar kepuasan, silahkan diisi ya. Iya. Ini namanya. Nama konselor, Matahari. Aisyah. Udah, langsung aja diisi. Nah, selanjutnya ini sekarang Serang, tanggalnya tanggal 21, koma 21 Desember 2020. Nah, ini silakan ditulis namanya lalu tanda tangan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, sebelum terima kasih banyak. Sebelumnya mau ngucapin makasih lagi nih. Terima kasih banyak sudah datang ke sini untuk mengikuti proses konseling. Semoga bisa menjalankan beberapa bisa menjalankan hal yang tadi ingin dijalankan. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.